usahakan untuk kalau harus dekat gitu, jangan dekat lawan jenis. Ketika mau tanya, sekarang ini lagi banyak marak banget tentang pelecehan seksual atau pelecehan di transportasi umum seperti kereta gitu, lagi sekarang itu gimana sih menurut Mbak Tika ya? Pelecehan seksual di kendaraan umum ya berarti ya. Itu mah dari zaman dulu udah ada Ki. Cuman dulu di bis umum ya, karena saya pengguna bis umum ya. Beberapa kali kena juga gitu ya, kena juga. Dan orang-orang eksibisionistik namanya ya, itu adalah kelainan perilaku seksual memang yang mereka memamerkan si alat kelamin itu, dan kalau ada orang yang kaget, shock itu, dia birahinya naik gitu ya, karena makanya disebut kelainan perilaku seksual. Tapi juga ada orang-orang yang fetish itu dia tergairah kalau lihat misalnya, nggak harus lihat nyata ya, tapi lihat secara fantasi juga. Itu cewek pakai string gitu ya, atau bajunya tipis, yang dia bayangin adalah bagian dalam dari seperempuan gitu. Dibayangin kalau di bis kan, kendaraan umum, berdesak-desakan itu kan bersentuhan kadang-kadang ya, kulit gitu, atau bagian belakang kita dia kesentuh. Nah itu bisa menimbulkan ya gairah seksual dari yang bersangkutan. Jadi berarti rata-rata itu mereka punya penyakit ya? Iya, ya, ada kelainan biasanya rata-rata. Kalau misalnya di kereta itu kadang ada penjaganya ya. Apakah mereka tidak bisa melihat langsung atau langsung mengamankan gitu loh? Nggak bisa, itu kan nggak kelihatan Gi. Nggak kelihatan itu. Karena stimulasi atau stimulan itu kan bukan di luar kereta kan. Di dalam kereta baru terjadi. Sebaiknya bagi diri kita gimana ya kalau ada orang-orang yang seperti itu gitu, tindakan apa yang harus kita lakukan? Satu, kita nggak akan tahu ya, kita nggak akan tahu. Kedua, usahakan untuk kalau harus dekat gitu, jangan dekat lawan jenis gitu ya. Tapi dekatlah dengan sesama jenis yang kemungkinan besar nggak akan ada seperti itu. Dan yang ketiga adalah ya, kalau buat kendaraan umum ya, kayak bajunya jangan yang kebuka-buka ya. Buka-buka tuh kalau emang seneng ya, kalau lagi private, lagi di rumah, fine. Tapi kalau lagi di tempat umum, hindarin pakai baju-baju begitu, karena banyak para penumpang lain yang juga punya twisted mind ya. Dan stimulasi yang kita berikan lewat cara kita pakai baju itu bisa memicu mereka untuk kumat penyakitnya itu gitu ya, yang tadinya aman, nggak ada apa-apa, tahu-tahu muncul dengan mendadak gitu ya kan. Dan kalau udah kayak gitu, siapapun ya harus berhadapan dengan mereka gitu ya. Berarti yang paling aman pada saat melihat seperti itu, justru kita harus menghindar ya? Menghindar. Dulu zaman saya tuh ya, karena bis umum kan, tahu aja bis zaman dulu ya, sampai yang mepek gitu ya. Ya saya bawa senjata dulu Gi. Senjatanya adalah payung. Jadi kalau yang kayak gitu sodok. Nah itu kejadian Gi. Saya nyodok pakai payung. Dan ada beberapa kali cewek juga yang lihat ya, dia di tempat duduk, saya kan berdiri di tempat. Dia yang, "Mbak, duduk Mbak. Mau apa lo? Di bis tuh terjadi begitu. Terus, makasih Mbak. Nah biasanya orang-orang seperti itu, kalau ada yang lebih berani, dia ciut. Ini nggak juga melawan. Jadi dia biasanya kalau di bis yang padat tuh, dia melipir ke arah pintu misalnya gitu. Nah, terus keluar. Jadi sarannya Mbak, bagi kita nih untuk waspada diri pada saat
Kerja seperti apa? Yang tadi itu ya, yang 3 tadi ditambah kan ada tuh yang pepper spray itu ya. Kayak di luar negeri tuh loh. Kayaknya saya udah dijual deh. Itu di dompet, di tas, adain itu deh gitu ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, kalau nggak bisa taekwondo, nggak bisa judo gitu, pepper spray itu kan perih itu di muka. Saran saya sih itu gitu ya. Tapi tanpa itu ya itu tadi, kalau terlalu mepet cari yang deket perempuan gitu ya, buat para perempuan selain baju, atau kalau bajunya emang seksi nih ke kantor ya kan, pas mau kendaraan umum ya pakai coat ya, pakai jaket atau apa yang nutupin semuanya kan nggak kelihatan. Dan yang ketiga ya tentunya bawa bawa senjata tadi ya, entah, kalau saya sih payung waktu itu ya, tapi kan sekarang udah ada pepper spray itu. Dan ya lihat inilah, biasanya kalau kita harian naik kendaraan umum yang padat kan kita tahu ya, tiap hari gitu loh naik itu, kita udah tahu yang paling aman kalau di pojok mana duduknya. Nah, lebih baik ada temen gitu, karena saya dulu misalnya harus sendiri gitu ya, tadi ada teman kan turun tinggal saya sendiri gitu di bis, itu juga tahu misalnya ada anak-anak berandalan lagi duduk gini nih, terus kakinya lewat kolong tuh gini-gini kan, jadi kena kaki saya gitu ya. Nah itu nggak usah dilawan, kita berdiri aja, Pak, deketin supir. Nah kalau deketin supir mereka juga nggak berani ya, jadi dalam kereta deketin si penjaganya ya, atau kalau ada penjaga deketin penjaga, atau kalau zaman saya deketin supir, pokoknya yang laki gitu ya kan. Nah di sini saya nggak menghitung gay atau lesbian ya, emang nggak. Tapi pokoknya orang yang berkewenangan di situ, yang in charge ya kan, itu bisa penjaga pintu ya, kernet lah, zaman dulu kernet gitu ya, sama supir. Itu insya Allah sih kita aman, karena saya ngalamin kayak gitu juga, akhirnya saya berdiri aja, padahal pemberdayaan saya masih 2 stop kali ya. Terus saya ke walaupun diledekin juga ya, wah udah mau turun ya mbak, biarin aja, nggak usah dijawab, nggak usah. Nah, jadi nggak usah sok-sokan kita ngelawan balik, nggak usah. Karena nanti bisa memancing mereka untuk lebih gahar, malah lebih membahayakan. Pada dasarnya iseng sih sebenarnya, kecuali penyimpangan perilaku seksual ya, kalau itu memang penyakit gitu, bukan iseng.